Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan para hakim, para panitera, para jurusita dan seluruh warga peradilan agama di seluruh Indonesia yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi hukum acara peradilan agama. Materi ini insya Allah akan kami sampaikan secara bersambung setiap 1 minggu 1 kali dan akan di online di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bisa menyamakan misi kita, persepsi kita, dan juga aksi kita dalam menyelesaikan tugas pokok kita, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Materi hukum acara peradilan agama ini sangat penting sekali, bukan saja untuk hakim, tetapi seluruh warga peradilan itu terkait dengan proses penyelesaian perkara. Hakim, panitera, jurusita, dan bahkan sekarang juga pegawai sekretariat di sekretariatan juga terkait dengan penyelesaian perkara, karena sekarang ada perkara yang harus diselesaikan melalui TIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara hukum acara, ada hukum lain yang terkait dengan hukum acara, yaitu hukum material. Hukum acara ini sering disebut dengan hukum formil. Kemudian ada kaitannya hukum formil ini dengan hukum material, yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana orang ini seharusnya bertindak, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana orang harus melakukan sesuatu menurut aturan hukum yang ada. Umpamanya orang akan melaksanakan perkawinan, tentu harus diperhatikan bagaimana syarat rukun perkawinan itu harus dipenuhi. Kemudian juga setelah selesai melaksanakan perkawinan ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, ada hak suami, ada hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri, itu semuanya diatur dalam hukum material. Demikian juga umpamanya orang mau melaksanakan jual beli, hutang piutang, itu apa yang harus dilakukan oleh pembeli, apa syarat yang harus dilakukan oleh penjual, itu diatur seluruhnya dalam hukum material. Supaya perjanjian itu menjadi sah, apa yang harus ada pada pembeli, apa yang ada pada penjual. Demikian juga aturan-aturan hukum material lainnya, umpamanya hutang, waris, kontrak di dalam ekonomi syariah, seluruhnya harus memperhatikan syarat rukun dan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam melaksanakan aturan hukum yang bersifat hukum material. Kemudian saudara sekalian, di dalam pelaksanaan hukum material ini sesungguhnya pada prinsipnya itu pelaksanaannya digantungkan, diserahkan kepada masing-masing pihak. Tidak ada kaitan dengan prinsipnya, tidak ada kaitan dengan orang lain. Apakah si penjual itu nanti akan betul menyerahkan barangnya, pembeli membayar, itu seluruhnya diserahkan kepada masing-masing pihak untuk bisa melaksanakan dengan baik. Hutang piutang juga demikian. Orang yang berhutang kapan mengembalikan, apakah itu mengembalikan apa tidak, prinsipnya seluruhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, tidak terikat dengan orang lain. Tetapi ada kalanya pelaksanaan hukum material itu tidak bisa dilaksanakan secara mulus, tidak bisa dilaksanakan secara damai. Kadang ada orang yang berprestasi, kadang orang yang ingkar janji. Nah, pada saat orang itu melakukan ingkar janji terhadap apa yang sudah diperjanjikan, tidak boleh pihak lain itu memaksa melakukan tindakan hukum sendiri, umpamanya dengan mengambil barang milik si orang yang bersangkutan, membawa motor kemudian kita jual sendiri, membawa kulkas kemudian kita bawa sendiri, itu tidak boleh.
pelaksanaan hukum materil ini, maka pelaksanaannya mesti harus lewat pengadilan. Tidak boleh masing-masing dia bisa melakukan tindakan hakim sendiri, enggak boleh. Karena itu mesti harus melalui pengadilan. Nah, di dalam hal melakukan tindakan di pengadilan dalam rangka untuk menjamin dilaksanakan aturan hukum materil inilah caranya bagaimana berkaitan dengan pengadilan, mengajukan perkara di pengadilan itu diatur dengan hukum yang namanya hukum acara. Kalau ini berkaitan dengan hukum acara peradilan agama, tentu yang mengatur adalah aturan hukum acara peradilan agama. Kalau itu berkaitan dengan pidana, ya tentu itu nanti akan berkaitan dengan hukum acara pidana. Kalau itu nanti berkaitan dengan peradilan umum, itu akan berkaitan dengan hukum acara di peradilan. Karena pada hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan hukum acara yang berlaku di peradilan agama, maka pada prinsipnya yang akan kita bicarakan adalah bagaimana mengajukan perkara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama untuk berproses. Orang yang mau mengajukan gugatan, orang yang harus membela terhadap gugatan itu, prosesnya semuanya diatur di dalam hukum acara. Karena itu kalau kita perhatikan, ini ada beberapa pengertian. Yang pertama ini dari Pak Profesor Dr. Sudikno Notokusumo Sh. Beliau mendefinisikan bahwa hukum acara itu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Jadi kalau kita garis bawahi di situ, hukum acara itu untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Ada garis bawah lagi, harus melalui hakim, harus melalui pengadilan. Kita tidak boleh main sendiri, main hakim sendiri. Karena itu ini sangat penting sekali diketahui caranya, karena hukum acara ini aturan main yang harus dilaksanakan di pengadilan. Orang boleh berbeda di dalam hukum material, hakim boleh berbeda di dalam persepsi pandangan terhadap hukum material, tetapi hakim tidak boleh prinsipnya berbeda dalam hukum acara. Hukum acara itu harus sama karena itu aturan main yang harus ditaati bukan saja oleh para pihak, tetapi juga harus ditaati oleh hakim, ditaati oleh panitera, ditaati oleh jurusita. Sehingga kalau kita melanggar hukum acara, itulah yang nanti disebut dengan kita melakukan, bahwa kita melakukan tindakan tidak profesional. Enggak, yang itu kalau tidak hati-hati bisa dilaporkan ke pengawasan, bahkan bisa dilaporkan ke KAI bahwa hakim tidak profesional telah melakukan profesional conduct. Dan itu di dalam pengalaman kami masih sangat banyak teman-teman yang kena sanksi karena melanggar hukum acara yang dianggap kita tidak profesional atau profesional conduct. Karena itu hendaknya diperhatikan bahwa hukum acara peradilan agama ini harus dikuasai betul, bahkan kalau perlu di luar kepala. Kita menguasai pada saat sidang itu kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau itu hukum material, kita masih bisa berdiskusi di luar apa yang harus kita putuskan. Tapi kalau hukum acara itu karena diterapkan di persidangan, diantaranya karena itu hakim harus menguasai, harus apa bahkan di luar kepala apa yang harus kita lakukan terhadap tindakan ini. Bahkan kadang-kadang ada spontanitas yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh para hakim, oleh jurusita dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum acara. Kemudian lebih jelas lagi, Profesor Dr. Wiryono Projodikoro SH memberikan definisi rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan, tentu peraturan hukum. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua pihak, bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengadilan itu bertindak. Kalau orang berarti di sini bisa penggugat, bisa tergugat, bisa kuasa penggugat, bisa kuasa tergugat, bisa saksi, bisa ahli, bisa penerjemah. Itu bagaimana harus bertindak di depan pengadilan. Bagaimana penggugat itu harus mengajukan gugatan, bagaimana tergugat membela haknya atas gugatan itu, bagaimana kuasa itu harus bertindak di depan pengadilan, kapan mulanya kuasa, kapan berakhirnya kuasa, demikian juga saksi. Apa yang bisa dilakukan saksi, siapa yang bisa menjadi saksi, apa keterangan saksi,
kemudian bagaimana menimbang keterangan saksi, itu semuanya berkaitan dengan hukum acara. Karena itulah di dalam definisi Pak Wiryono ini dijelaskan, yaitu mewawancara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain. Kenapa tidak dikatakan hakim? Bagaimana hakim bertindak? Karena memang hukum acara yang berkaitan dengan pengadilan ini tidak hanya terlibat hanya hakim. Karena itulah dikatakan bagaimana pengadilan. Karena itu bisa melibatkan hakim, bagaimana hakim itu menerima, memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan perkara. Juga bisa berkaitan dengan panitera pengganti, juga bisa berkaitan dengan jurusita. Bahkan sekarang ini dengan adanya Perma nomor 1, dengan adanya SEMA nomor 10 yang kemudian diperbarui dengan Perma nomor 1 tahun 2014, berkaitan juga dengan teman-teman di sekretariat, yaitu dalam hal melaksanakan JIPA 04 yang berkaitan dengan video itu terlibat dengan KPA, terlibat dengan BPK dan sebagainya, sehingga teman-teman harus tahu kapan uang itu harus dikeluarkan sehingga hukum acara ini bisa berkaitan dengan teman-teman seluruhnya. Sehingga di sini dikatakan bagaimana orang, tadi saya katakan orang itu banyak pihak, bisa tergugat, bisa tergugat, bisa saksi, bisa penerjemah, bisa kuasa, bisa orang menjadi intervensi dan sebagainya, tetapi juga pengadilan. Semuanya terikat dengan aturan hukum acara ini. Karena itulah aturan hukum acara ini berkaitan dengan aturan main dalam menyelesaikan perkara, mulai dari perkara masuk sampai perkara itu putus, perkara itu diselesaikan. Sehingga erat kaitannya hukum acara ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan: menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan. Nah, di dalam tugas pokok ini orang sering salah persepsi. Teman-teman sering salah persepsi. Kalau menerima, insya Allah paham. Memeriksa, menerima itu tugasnya panitera dengan seluruh pejabat strukturalnya, meja 1, meja 2, dan meja 3. Kemudian memeriksa itu tugasnya hakim dan panitera pengganti, memutus tugasnya hakim dan panitera pengganti. Nah, pada saat kita berbicara menyelesaikan perkara, sering teman-teman salah persepsi, dikira menyelesaikan perkara itu memutus. Kalau menyelesaikan perkara itu memutus, nah eksekusi siapa? Karena itulah sesungguhnya menyelesaikan perkara itu maknanya bukan memutus, bukan minutasi, tetapi artinya menyelesaikan perkara itu adalah melakukan eksekusi terhadap putusan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, lebih jelas, lebih rinci lagi nih definisi yang diberikan oleh Permana Profesor Dr. Permana, hakim agung kita. Beliau mengatur secara rinci bahwa hukum acara perdata itulah aturan hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sesudah pemeriksaan dilakukan, dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut, serta bagaimana cara melaksanakan putusan. Jadi kalau kita perhatikan itu sesungguhnya memuat 4 tadi: menerima perkara, kemudian setelah menerima memeriksa perkara, kemudian yang ketiga adalah memutus atau menyelesaikan, kemudian yang keempat adalah menyelesaikan perkara. Sekali lagi, menyelesaikan perkara itu adalah kaitannya dengan putusan. Nah, itu kalau kita perhatikan seluruh komponen yang ada di pengadilan itu terlibat di dalam persidangan, terlibat di dalam tugas pokok dan fungsi kita: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Menerima itu tugasnya kepaniteraan, saya ulangi lagi. Kemudian memeriksa itu hakim yang dibantu oleh panitera pengganti, memutus juga hakim dan panitera pengganti, kemudian menyelesaikan perkara itu juga kedua pengadilan dibantu oleh panitera, oleh jurusita. Seluruh komponen itu terlibat, termasuk tadi saya katakan bagian dari sekretariat pada saat berkaitan dengan DIPA, audio, pelayanan hukum, itu teman-teman di sekretariat juga terlibat dengan tugas pokok dan fungsi. Karena itu sekali lagi memahami makna hukum acara, memahami proses beracara di pengadilan bukan saja tugas hakim, tetapi ini adalah tugas seluruh komponen yang ada di pengadilan agama. Kemudian di mana kita ini akan menemukan hukum acara
sumber hukum acara peradilan agama itu di mana? Rekan-rekan sekalian, di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 yang kemudian disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 itu dengan jelas dinyatakan bahwa pasal 54 itu hukum acara yang berlaku di pengadilan, kalimatnya coba diperhatikan, hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama, ada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa kok dikatakan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kenapa kok tidak dikatakan aja bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum? Kok tidak begitu? Sebab tidak dikatakan begitu. Sebab kalau itu dikatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, itu artinya hanya pengadilan agama, tidak mencakup acara di pengadilan tinggi agama. Tapi kalau dikatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, itu artinya hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama dan hukum acara yang berlaku pada pengadilan tinggi agama adalah hukum acara yang perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dan itu dikatakan pengadilan dalam lingkungan agama dan pengadilan dalam lingkungan agama. Sehingga hukum acara prinsipnya yang berlaku di pengadilan agama itu sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Nanti ada aturan-aturan khusus yang diatur yang itu memang berbeda dengan lingkungan peradilan umum, dan itu harus kita nanti sebagai exception, sebagai pengecualian di dalam pelaksanaan hukum acara itu, dan itu harus kita tahu. Karena itulah kalau kita perhatikan, maka hukum acara, sumber hukum acara kita itu ini mungkin mengulang aja ya, yaitu yang pertama HIR dari Indonesia Reglement, hukum acara perdata yang berlaku di Jawa dan Madura ini masih dibedakan. Kenapa? Karena sampai sekarang itu kita belum punya kodifikasi terhadap hukum acara perdata, belum punya kodifikasi yang sama terhadap hukum acara perdata. Kita sudah punya kodifikasi hukum yang sama terhadap hukum acara pidana, tapi sampai sekarang kita masih berkeinginan dan bercita-cita punya hukum yang sama, hukum acara yang sama terhadap hukum acara perdata, tetapi belum punya, sehingga yang kita pakai ini masih sebagian besar warisan Belanda, warisan kolonial, tetapi berdasarkan peralihan dan peralihan, aturan-aturannya sepanjang belum diatur yang baru masih tetap berlaku. Karena itu yang pertama untuk Jawa dan Madura itu berlaku HIR dari Indonesia Reglement HIR. Kemudian untuk yang di luar Jawa itu berlaku RPG, Reglement Golden Western, itu berlaku untuk luar Jawa, Madura berlaku itu. Kemudian Reglement of the Public Recording itu masih dilakukan lagi, masih juga dilaksanakan, sekalipun sesungguhnya peraturannya sudah dinyatakan tidak berlaku, tetapi untuk mengisi kekosongan hukum ini masih dipakai untuk sebagai sumber hukum acara perdata. Selama di dalam aturan pokok di HIR dan RPG belum ada, aturan ini masih bisa dipakai sekalipun RV ini sesungguhnya sudah dinyatakan tidak berlaku. Contohnya umpamanya untuk mengajukan gugatan, syarat gugatan bahwa gugatan itu ada 3 itu bukan dari HIR. Harus dalam setiap gugatan itu harus ada identitas, ada posita dan petitum, itu bukan dari HIR, tetapi itu diatur di dalam RV. Karena itu sampai sekarang kita masih menggunakan RV, sekalipun RV ini secara resmi sebenarnya tidak dinyatakan tidak berlaku, tetapi masih kita gunakan sepanjang aturan itu memang tidak diatur di dalam hukum acara kita. Kemudian juga yang keempat masih lebih itu BW, itu ada aturan-aturan berkaitan dengan pembuktian diatur di dalam
banding, bagaimana kalau perkara perkara perstek itu mau dibanding, nah itu diatur di sana. Boleh nggak Pak Menata akan kita bicarakan, boleh nggak perkara perstek itu satu melakukan banding, satu melakukan perset. Nah mana yang akan kita dahulukan, persetnya atau bandingnya nanti diatur dalam undang-undang 20 tahun 2007 yang insya Allah nanti akan kita bicarakan satu persatu. Boleh bandingnya dibicarakan dulu atau boleh persetnya nanti akan kita bicarakan. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Nanti kalau teman-teman dari Pengadilan Agama mau kasasi, kita memperhatikan aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kapan masa kasasi, kemudian apa saja syarat kasasi, apa saja syarat PK, yang sampai sekarang ini masih banyak sekali teman-teman yang mengirimkan berkas kasasi itu melampaui batas. Dari pengalaman banyak, berkas kasasi ini yang dikirimkan ke Mahkamah Agung dikembalikan karena tidak lengkap dalam pemberkasannya. Nah, itu sekali lagi nanti saya mohon, saya minta ke teman-teman, karena ini berkaitan dengan pelayanan, tolong kita cermati berkas pengiriman banding, berkas pengiriman kasasi, kita kembali kepada undang-undang yang ada, juga kepada UU, sehingga mudah-mudahan dengan demikian pemberkasan ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak kita kembali sudah sampai Mahkamah Agung dikembalikan karena kurang syarat dan sebagainya. Tolong diperhatikan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, juga dengan buku 2 apa syarat yang harus dipenuhi, pemberkasan yang dipenuhi di dalam kasasi, sehingga mudah-mudahan dengan demikian pelayanan kita akan meningkat pada kasasi. Karena itu sekali lagi saya minta tolong diperhatikan dan berkaitan dengan kasasi. Demikian juga yang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, diperhatikan juga dengan apa perkara yang volunter, apa perkara yang kontentius, itu mungkin ada prinsip yang diatur di sana. Perkara volunter, perkara yang sangat sederhana diatur di atas, dan pokok-pokok kekuasaan kehakiman itu akan mengatur banyak hal tentang asas-asas peradilan di sana diatur di dalam undang-undang itu. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu tentang perkawinan. Di sana ada mengatur, di samping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu mengatur hukum material, bagaimana syarat perkawinan, bagaimana dan sebagainya, tetapi juga mengatur hukum formil, umpamanya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 ya, nanti peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 75 itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 itu mengatur beberapa hukum acara, bagaimana pemanggilan orang goib, bagaimana pemanggilan orang berada di luar negeri, itu terkait dengan PP 9 Tahun 2019. Nah, demikian juga dengan Undang-Undang di Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 ya, Nomor 50 Tahun 2009, sumber juga di sana sebagai sumber hukum acara. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tugas Nomor 1 Tahun 1991, jurisprudensi, surat edaran Mahkamah Agung dan doktrin lain yang berkaitan dengan itu beberapa sumber hukum acara yang harus kita perhatikan supaya kita nanti bisa tidak keliru di dalam memahami hukum acara, di mana di dalam aturan-aturan ini tadi ada ketentuan umum yang sama antara peradilan agama dan juga peradilan umum, tetapi di situ juga nanti akan diatur mana aturan-aturan yang berlaku khusus hanya untuk lingkungan peradilan agama. Itu diatur di dalam, di antaranya di dalam itu semuanya diatur, sehingga teman-teman sekali lagi untuk bisa mencermati supaya kita betul-betul paham hendaknya pengertian tentang hukum acara itu tidak sekedar dihafal, tetapi dipahami substansi sesungguhnya apa hukum acara. Sering kita itu hafal terhadap
definisi yang diatur di dalam definisi, atau dengan definisi itulah kita sesungguhnya nanti akan paham lebih jauh lagi dalam aplikasi pelaksanaan hukum acara. Kemudian yang kedua, juga kita dengan memahami sumber hukum itu kita nanti akan paham betul mana aturan hukum yang bersifat umum, mana aturan hukum yang bersifat khusus, dan itu hanya berlaku di lingkungan pengadilan. Sehingga dengan demikian saya harapkan ke depan semakin sedikit teman-teman yang dipersalahkan karena dianggap profesional kondak. Dan mudah-mudahan dengan adanya mimbar ini bisa menjadi mimbar komunikasi antara kami di badan kami ini, Direktorat Jenderal Badan